Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas sebuah materi, di mana materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bab ke-15 dari muatan pelajaran PLBJ. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pemeliharaan penghijauan kota dengan sistem tabulam POP. Nah, tabulam POP yang akan kita bahas seperti yang kita lihat di gambar ya, di slide. Ini merupakan contoh tabulam POP yang sedang marak-maraknya atau banyak sedang diusahakan oleh banyak orang yang ada tinggal di Jakarta. Materi ini diperuntukkan untuk kamu kelas 4 SD. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama, mampu menjelaskan manfaat pemeliharaan penghijauan kota dengan sistem tabulam POP. Kedua, mampu menyebutkan manfaat penghijauan kota dan contoh tanaman dengan sistem tabulam POP. Ketiga, mampu menjelaskan paru-paru kota, dampak dari penghijauan sistem tabulam POP. Dan yang terakhir, keempat, mampu menceritakan pengalaman melaksanakan penghijauan kota dengan sistem tabulam POP. 4 ini merupakan target pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Nah, di sini ada contoh ya, ada 4 orang anak yang sedang membuat sistem tabula POP yang akan menanam sebuah tanaman. Pada hari Minggu tidak biasanya Marco tampak tergesa-gesa. Pagi-pagi sekali ia telah datang ke rumah Amri. Rupanya di sana sudah ada Didu dan Mamat. Mereka semua berkumpul di halaman rumah Amri. Rupanya ayah Amri telah lama menanam tanaman buah dalam POP. Mereka sangat kagum melihat tabulam POP ayah Amri tumbuh subur dan berbuah lebat. A. Penyebab dan akibat kerusakan lingkungan perkotaan. Nah, di sini contohnya ada sebuah bangunan ya, sebuah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Pada umumnya, kerusakan alam disebabkan oleh tindakan atau aktivitas manusia. Begitu juga halnya yang terjadi di Jakarta. Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Jakarta makin meningkat dari waktu ke waktu. Terbukti dengan makin panasnya udara di Jakarta. Makin sering terjadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Berikut faktor-faktor kerusakan lingkungan di wilayah Jakarta. Yang pertama, pembangunan fisik kota yang terus dilakukan. Contohnya yang ada pada gambar di atas ya, di sebelah kiri. Dan ini contohnya juga dampaknya dari pembangunan yang terus dilakukan. Pertama adalah pembangunan fisik kota yang terus dilakukan. Nah, efeknya di sini kita lihat ya di gambar. Di pojok kiri bawah adalah banjir. Pembangunan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dan perluasan jalan yang terus dilakukan akan berakibat semakin berkurangnya lahan kosong dan lahan hijau. Lahan kosong yang semestinya untuk penghijauan berganti dengan bangunan gedung bertingkat. Kedua, peristiwa alam. Nah, di contohnya ada seseorang yang sedang membuang sampah di kali atau sungai yang ada di Jakarta. Peristiwa alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan antara lain gempa bumi, angin puting beliung, banjir, hujan lebat, tsunami, tanah longsor, dan aktivitas gunung berapi. Karena buang sampahnya sembarangan mengakibatkan terjadinya banjir ya. Contoh dari gambar yang ada. Ketiga, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nah, ini juga penting ya, faktor kerusakan yang ada di Jakarta. Keadaan lingkungan yang banyak sampah tentu merusak pemandangan. Selain itu, aroma sampah juga mencemari udara di sekitarnya. Keadaan yang demikian masih terlihat di beberapa sudut kota Jakarta. Berikut beberapa akibat bencana banjir. 1. Rusaknya bangunan rumah dan jalan yang dilaluinya.
2. Seluruh aktivitas di kawasan yang tergenang banjir lumpuh. 3. Masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih. 4. Setelah banjir selesai, masyarakat akan terserang penyakit seperti diare dan penyakit kulit. Ini contohnya ya, walaupun banyak sebenarnya penyakit yang muncul atau timbul dari banjir. B. Manfaat penghijauan kota. Nah, ini contohnya adalah reboisasi yang dilakukan sekelompok atau forum yang peduli dengan lingkungan. Adanya tumbuhan penting bagi kehidupan kita. Jika kita tidak menjaga kelestarian tumbuhan, banyak terjadi kerusakan dan bencana alam. Misalnya banjir, polusi udara, dan kebakaran hutan. Penghijauan dapat mencegah kerusakan. Hal itu disebabkan pepohonan yang ditanam dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Oleh karena itu, kegiatan pengundulan hutan dan pencurian kayu atau illegal logging harus dicegah. Penghijauan dapat dilakukan dengan cara menanami kembali hutan gundul atau reboisasi dan menanam pohon di lingkungan sekitar. C. Melakukan penghijauan kota dengan metode tabulampop. Nah, ini contohnya ya, sama seperti di awal ya, di slide awal dari video pembelajaran kita kali ini. Pada tahun 70-an dikembangkan metode menanam pohon buah dalam pot. Ukuran tinggi dan kedalaman akar pada tanaman buah-buahan dapat teratasi. Sehingga lahan yang sangat sempit pun bisa ditanami tanaman buah-buahan. Tabulampop dikembangkan untuk memecahkan masalah utama keterbatasan lahan. 1. Kelebihan metode tabulampop. Tabulampop memiliki kelebihan lain jika dibandingkan tanaman buah konvensional diantaranya. Nah, tanaman buah konvensional itu maksudnya adalah menanam pohon yang diinginkan dengan sistem biasa ditanam di lahan yang tersedia cukup luas. Nah, itu maksud dari tanaman buah konvensional. Pertama adalah sebagai tanaman hias jika kita menggunakan sistem metode tabulampop. Kedua, mudah dipindah-pindahkan. Ketiga, mudah mengatur masa panen dan berbuahnya. Manfaat tabulampop. A. Sebagai penyaring udara terhadap polusi udara. B. Menurunkan suhu dan temperatur udara. C. Sebagai sumber pangan dan obat-obatan. D. Rekreasi murah dan obat stres. E. Peluang sumber penghasilan. 3. Jenis-jenis tabulampop. Kalau tadi manfaat, kemudian sistemnya. Yang ketiga adalah jenis-jenis tabulampop. Hampir semua jenis tanaman buah bisa tumbuh dalam bentuk tabulampop, tapi tidak semua tabulampop bisa menghasilkan buah, karena meskipun bisa tumbuh subur, jenis-jenis tanaman tertentu belum bisa berbuah dalam lingkungan tabulampop. Dan ini contohnya ya, yang berhasil dan dapat tumbuh menjadi subur dan berbuah. Di sini ada mangga, ada duku, ada rambutan, yang bisa kita lihat ya dari kiri sampai ke kanan. Beberapa tanaman dengan kategori mudah berbuah diantaranya jeruk, belimbing, sawo, mangga, jambu biji, dan jambu air. Tanaman yang sulit berbuah antara lain rambutan, lengkeng, manggis, duku, dan jambu bol. Sedangkan tanaman alpukat dan durian masih belum berhasil berbuah optimal dalam lingkungan tabulampop. 4. Menyiapkan media tanam. Jadi kalau kita mau menanam dengan sistem tabulampop, nah medianya hal-hal yang diperlukan adalah media tanam yang sering digunakan para pehobi antara lain campuran tanah, kompos, dan arang sekam ya, arang sekam dengan komposisi 1:1:1. Jadi semuanya sama posisinya. Bisa juga campuran tanah pupuk kambing dan sekam padi dengan komposisi sama ya, 1:1:1. Untuk menekan biaya, gunakan bahan baku yang banyak ditemui di lingkungan sekitar. Nah, ini contoh sederhananya. 5. Penanaman bibit tanaman.
Berikut langkah-langkah menanam bibit tanaman ke dalam wadah tabula pop. A. Siapkan bahan media tanam, kemudian ayak dan buang kerikil yang ada di dalamnya. Campurkan bahan tersebut hingga merata. Nah, ini hal yang perlu dilakukan yang pertama kali ya. Kemudian B. Siapkan pot dengan ukuran tanaman, sebaiknya dimulai dari pot yang paling kecil. C. Letakkan pecahan genteng pada dasar pot, satu lapis saja. Kemudian letakkan juga satu lapis ijuk atau sabut kelapa. D. Kemudian isi dengan media tanam yang sudah disiapkan hingga setengah tinggi pot. Nah, medianya tadi perbandingannya 1:1 ya. E. Untuk mengurangi penguapan, pangkas sebagian daun atau batang bibit tanaman. F. Padatkan media tanam di sekitar pangkal batang. Pastikan tanaman sudah kuat tertopang. G. Simpan tabula pop di tempat yang agak teduh untuk beradaptasi. Siram setiap pagi atau sore hari. 6. Perawatan tabula pop. Kalau tadi menanamnya ya, cara menanam. Yang pertama adalah penyiraman. Ya, biasanya dilakukan pagi dan sore. Tabula pop yang telah jadi harus diletakkan di tempat terbuka dan terkena cahaya matahari sepenuhnya. B. Pemangkasan. Salah satu teori umum dalam memangkas bentuk tabula pop adalah 1:39. Artinya dalam setiap satu batang primer terdapat maksimum 3 batang sekunder. Dan dalam satu batang sekunder maksimum terdapat 3 batang tersier. Batang yang dipilih untuk biarkan tumbuh adalah yang sehat dan kuat, sekaligus yang memiliki estetika, nilai keindahan. C. Pemupukan. Media tabula pop memiliki cadangan nutris yang terbatas, oleh karena itu pemupukan menjadi hal yang sangat vital. Pemupukan pertama dilakukan 1 bulan setelah tanam. Selanjutnya dilakukan setiap 3-4 bulan sekali. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir dengan sistem tabula pop yang barusan saya jelaskan, kemudian kamu menemukan soal ini terdiri dari 5 soal, jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai yang tadi kamu sudah simak, kamu sudah perhatikan. Jika kamu menemukan kesulitan dalam menjawabnya, silakan dengan cara kamu mengulangi kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang sedang kamu cari dengan jawaban yang benar akhirnya. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.